Oke, ini ya, jadi saya ingin memberikan ini ya, jadi itu ada istilahnya persyaratan teknis dalam merancang bangunan gitu ya. Jadi ada hal-hal teknis yang bersifat prinsip gitu ya, dan itu bersifat dasar ya, prinsip dasar ya. Jadi yang harus dibekali arsitek gitu ya. Arsitek itu harus punya terkait ini ya. Mungkin kalau menggambar pintunya gitu kalian bisa gitu ya, tapi prinsip-prinsip dasar tentang pintu itu seperti apa itu ini ya harus harus paham juga ya. Jadi misalnya bisa jadi kalian nanti bisa berdebat gitu ya dengan misalnya dengan klien atau dengan orang sipil atau dengan dosennya gitu ya. Oh, saya baca di sini Pak standar teknisnya ini boleh seperti ini gitu ya. Jadi ini ya kuliah itu tempatnya diskusi ya. Jadi dua arah ya harusnya. Oke, jadi ini ada standar teknis pintu. Jadi saya coba kasih kalian standar teknisnya terkait pintu swing searah, itu swing dua arah sama pintu akses ya. Nanti mungkin yang ada di SPA 2 ini adalah yang ini ya. Bisa jadi nanti yang dua arah itu misalnya pintu depan untuk akses keluar masuk orang gitu ya, orang atau tamu segala macam, atau pintu swing searah itu misalnya pintu kamar mandi, pintu kamar tidur, pintu kamar dapur misalnya gitu ya, atau dapur bisa pakai yang swing dua arah gitu ya. Nah itu persyaratan teknisnya apa saja? Jadi ini ada ini ya contoh tanda teknis untuk pintu ya. Jadi kalau pintu itu ada regulasinya terkait pintu keluar masuk itu secara umum lebar bukaannya itu paling sedikit 90 ya. 90 cm gitu ya. Jadi kalau ditanya lebar pintumu berapa? 90 cm gitu ya. 90 cm Bu, gitu misalnya. 90 cm Pak. Dan biasanya itu ada dia dikurangin dari ini ya kusennya kanan kiri itu. Jadi mungkin lebar efektifnya itu cuma 80 gitu ya. Nah, biasanya 80 itu dipakai sebagai pintu kamar gitu ya, kamar tidur atau pintu toilet gitu ya, toilet kamar mandi itu yang 80 ya. Yang 90 atau lebih tinggi dari itu, yang lebih tinggi dari itu biasanya untuk ini ya, untuk pintu-pintu utama ya, pintu depan rumah segala macam gitu ya. Oke, ini kan ada nanya 90 cm itu sudah include kusen. Nah, itu jadi 90 di sini dikatakan 90. Itu makanya dia bilang di sini efektifnya itu 80 ya. Jadi dia kepotong kusen kanan kiri ya, tebel kusen itu ya, bingkai kalau dibilang itu bingkai. Jadi bingkainya jadi sisa 80. Nah, jadi 80 itulah yang dipakai akses keluar masuk ya. Jadi minimal itu kenapa dia bilang 90 itu minimal paling sedikit. Karena bisa jadi kalian untuk pintu-pintu yang lain untuk akses publik itu lebih besar ya. Jadi ada sekitar ininya itu bisa sampai 90 bisa 1 meter itu nggak ada batasan ya. Tapi paling sedikitnya itu adalah 80 ya. Ditambah kusen kanan kiri itu 90 gitu ya. Jadi ya, secara teknisnya ini ya minimalnya itu 90. Maksudnya tadi satu arah dua arah tuh ini ya, dibuka satu arah keluar atau dibuka satu arah ke dalam ini. Jadi ini pintu ini tutupnya gini, bukanya gini ya. Dan di sini dikatakan 80 itu bisa buat ini ya akses ya. Buat akses ini kan dia akses untuk disabilitas juga. Tapi saya ragu ini ya luasnya ini apakah 90 itu bisa masuk untuk roda ya. Tapi biasanya kalau pertimbangannya untuk pintu utama, pintu keluar masuknya ini bangunan itu tinggal ini ya, tinggal ditambahkan ini ya, pintunya itu dijadi 2 daun gitu ya.
Ya ini tadi kan bilang misalnya 10 cm, kusennya tambah 55 jadi 1 meter. Ya betul kan. Jadi di sini dikatakan 90 ini total bukaannya ya. Jadi dia di dalam dipotong sama kusen ya. Jadi itu minimalnya 80 gitu ya. Makanya kita ada pintu kamar mandi itu lebarnya cuma 80 daunnya ya. Jadi nggak boleh lebih kecil dari itu ya untuk orang lewat tidak ini ya, tidak sesuai teknis gitu ya. Oke, kemudian pintu satu arah harus dirancang dan dipasang sehingga mampu membuka 90 derajat ya. Maksudnya itu 90 derajat segini ya. Bisa dibuka ini ya. Dan sampai desainnya itu misalnya di sini ada perabotan gitu ya. Jadi dia hanya bisa dibuka 80% gitu ya. Itu tidak sesuai ya dengan ini. Kemudian pintu air satu arah pada ruangan yang diperlukan ini untuk bangunan evakuasi ya. Ini mungkin di SPA kalian nggak perlu karena kalian masih bangunan 2 lantai. Kemudian satu arah harus dapat visible objek di balik pintu. Oh ya. Kadang ini ya, kalau pintu itu pintu publik, selain pintu ruang privat, biasanya dia ada bukaannya ya. Bukaan untuk kaca untuk melihat siapa yang di belakang pintu gitu ya. Biasanya kalau untuk ruang publik ya, jadi di belakang pintu itu ada siapa gitu ya. Jadi karena dia untuk akses publik, jadi untuk keluar masuk orang banyak, itu biasanya dikasih ini ya, jendela kecil untuk melihat siapa yang ada di balik pintu gitu ya. Kalau untuk ruang-ruang dapur segala macam pintu dapur itu juga perlu ya. Kalau pintu seperti kamar mandi, pintu kamar tidur itu biasanya enggak ya. Ini pintu harus dipasang tidak lebih dari ketinggian 70 dari permukaan lantai. Itu ada di slide mana ini? Nah ini dia. Sorry. Ini kain ini apa ya? Kok ini copy paste-nya kurang. Sebentar. Oke, ini nanti dulu kita skip dulu. Ini saya katanya kurang di kalimatnya. Kain ini apa? Oke. Kemudian untuk pintu yang satu arah itu harus ini ya, ibaratnya itu harus ini ditulis ruang bebas di pintu ayun satu arah yang membuka keluar ruang paling sedikit berukuran 70 kali 170. Sorry ini apa maksudnya 170? Di sini ruang bebas ayun. Sini ada contohnya enggak ya? Ini nggak ada gambarnya, ini saya kurang ini ya. Maksudnya dia ini 70 kali 170 ini apa? Dia ruang bebas itu maksudnya ini ya, di ruang bebas di belakangnya ini. Kemudian ada 152 itu adalah ini. Jadi ada spare ya. Jadi misalnya di orang itu berdiri di sini membuka pintu, ini ada spare-nya di belakang ini maksudnya ya. Jadi nggak boleh ada perabotan di belakang sini gitu. Ini terkait pintu sliding door, dia ada ruang dibutuhkan 152 sampai 155 ya. Untuk pintu yang geser ke kanan atau geser ke kiri ya. Ini maksudnya ruang bebas tuh ini kali ya. Bahasa teknisnya apa nih? Oke. Ini untuk perabotan. Jadi perabotan tidak boleh diletakkan pada ruang bebas di depan pintu ayun. Jadi di sini bukaan pintu seperti ini nggak boleh ya. Menurut teknisnya itu nggak boleh ya. Jadi yang boleh itu perabotannya di sini. Oh ininya boleh berarti ya.
Ini boleh ini. Yang nggak boleh adalah yang ini ya. Di sini ada perabotan ini yang nggak boleh. Perabotannya ditaruh di sini. Itu ada checklistnya. Seperti ini tidak boleh ya. Jadi ada bukaan seperti ini yang mengakibatkan orang berdiri di belakang pintu. Terus ada orang buka pintu itu ini ya, nggak boleh ya. Cara teknis. Pintu harus paling tidak diberi jarak 75 cm dari bukaan pintu. Ini maksudnya dari pintu ini paling tidak ada 70 cm dari bukaan dalam pintu. Kemudian pintu harus bebas dari segala macam hambatan. Ya, oke. Kemudian pintu berapa posisi atau beri jarak. Uh, oh ya, ketika ada pintu, ini ada pintu, terus ada pintu lagi gitu ya. Itu harus dikasih jarak sekitar 75 cm ya. Jadi nggak boleh dempet ya. Misalnya ini ada kita bikin kamar mandi. Ini sepertinya kamar mandi ya. Ini bukaannya seperti ini. Terus dia ada bukaan lagi untuk pintu kamar mandi di sini. Jadi nggak boleh antar pintu dengan pintu nempel ya. Maksudnya back to back lah. Nggak boleh ya. Kemudian pintu tidak boleh ketika pintu itu dekat dengan anak tangga. Ini pintu, ini anak tangga. Itu nggak boleh pintunya ada di sekitar sini, bukaannya gini. Ini pintunya di sini nggak boleh. Terus kalau pintu itu seperti ini nggak boleh swingnya juga ke luar ya. Dia harus ke dalam swing untuk pintunya ya. Jadi seperti ini yang boleh. Yang seperti ini nggak boleh, yang boleh itu seperti ini. Ini bukaannya itu menjauh dari ini ya, menjauh dari orang turun dari pintu ini. Oke, ini uh, ya karena kalian bangunannya itu bangunan publik ya, kan ada yang ini ya, ada multi use ya. Bawahnya bisa jadi restoran atau kantor atau atasnya rumah tinggal ya. Oh nih, sebentar lagi Ken lagi nanya nih. Oke. Iya, kemarin ngerjain saya bingung ukurannya kok gak manusiawi 70 cm. Terus 60 cm cuman dapatnya ya. Berarti ini ya, jadi patokannya ini ya. Jadi ada persyaratan teknisnya itu pintu nggak boleh lebih kecil dari ini ya, 90 ini yuk. Terus nanti pintunya tuh misalnya kayak tadi 60 berarti dia 80 dapatnya ya, dipotong kusen kanan kiri. Itu ya. Jadi minimal segini ya, nggak boleh lebih kecil dari ini ya. Apapun yang terjadi, misalnya di lapangan ada fakta, apa nggak bisa Pak luas kayak gini, nggak boleh ya. Karena teknisnya, kita salah di teknisnya ya. Masuk ininya kecil misalnya. Nggak boleh, jadi tetap patokannya ini ya. Oke, kemudian pintu yang untuk lansia ya. Jadi bisa jadi nanti kalau yang kalian jadikan di bawah itu adalah restoran. Restoran berarti kan yang mengakses bisa anak-anak, bisa lansia segala macam ya. Jadi kalian harus tahu terkait regulasi-regulasinya ya. Kalau yang di situ ada nenek-nenek ke situ seperti apa gitu ya. Yang pakai uh, kursi roda gitu ya. Ini ada cerita menarik ya. Jadi itu ini Pak Bambang Heriudawan ya. Dia ada desain mall gitu ya, desain mall di Jakarta. Terus desainnya ini menyediakan semua fasilitas untuk ini ya, untuk disabilitas ya. Jadi semua tuh dilengkapin disabilitasnya. Terus pertanyaan ownernya buat apa dilengkapin semua disabilitas? Kan orang disabilitas nggak ke mall dia bilang. Nah, tapi argumennya Pak Bambang karena dia pernah ini ya ke Jepang dia bilang gini, di Jepang itu lansia itu masuk ke mall gitu ya, karena di waktu Sabtu Minggu libur itu keluarga-keluarganya orang Jepang atau Cina gitu ya itu
makan di restoran di mall itu lengkap sama anak cucunya, sama neneknya, kakeknya gitu ya. Jadi ada yang pakai kursi roda, kursi roda seperti ini gitu ya. Terus dilengkapi fasilitasnya ya untuk memudahkan mereka turun dari mobil sampai ke restoran, sampai kembali lagi ke mobil itu mudah gitu ya. Nah, itu ternyata mall di Jepang dan di Cina itu ramai gitu ya. Karena mereka bisa melibatkan semua anggota keluarganya dia untuk makan malam gitu ya di restoran di mall-mall itu gitu ya. Nah, ternyata dikasih argumen gitu ownernya ini ternyata mallnya cukup ini ya, cukup ramai ya. Jadi jangan sampai desain itu membatasi orang yang bisa masuk ke situ ya. Jadi jangan sampai kalau kalian ini bikin restoran, jangan sampai restoran itu nggak bisa nggak ini ya, nggak safe untuk anak-anak, nggak bisa dikunjungi lansia, nggak bisa dikunjungi orang disabilitas, itu ini ya sayang ya. Padahal bisa jadi itu peluang untuk ini ya, untuk bisa dikunjungi sama semua orang, bisa jadi itu nanti restorannya jadi rame. Itu ini ya benchmarking aja ya. Jadi disabilitas, lansia dan anak-anak itu sebenarnya potensi untuk suatu keramaian ya jika itu dilengkapi. Jadi kalau di bangunan publik itu paling tidak pintunya ya pintu ini ya, dia teknisnya di sini pintunya pintu geser ya. Maksudnya nggak pintu yang dibuka gini. Kalau mungkin ada pintu tersendiri yang connect sama RAM. RAM itu tanjakan untuk orang sakit dengan kursi roda, itu RAM namanya. Nanti saya kasih terkait teknisnya RAM itu. Jadi dia setelah RAM itu baru pintu khusus disabilitas, mulai dari ada dikasih gagang untuk panduannya, bukanya juga geser segala macam ya. Dan itu bisa dibuka dua arah, misalnya itu nanti dua arah gimana ini? Pintu geser kok dua arah. Pintu yang terbuka ke dua arah, dorong dan tarik. Dorong dan tarik. Ini nggak relevan ya. Harusnya kalau dia bilang geser, berarti dia cuma digeser aja ya. Nggak dibuka dorong sama ini. Mungkin pertimbangannya dia untuk ini ya, yang disabilitas ya. Jadi yang disabilitas itu pintunya bisa yang dorong atau tarik ya, atau dua arah ya. Kalau yang untuk lansia yang pakai kursi roda mungkin itu lebih fleksibel digeser. Oke, apalagi ya? Oke, ini ada lagi dikatakan pintu kaca itu kalau lebar atau luas seluas dinding gitu ya, itu wajib dikasih warna kontras ya atau dikasih ini ya garis penanda ya seperti ini ya, bisa warna tertentu atau dikasih warna berbeda dari kaca bening gitu ya. Tujuannya mungkin untuk safety ya. Kemudian pintu akses ini kayaknya kalian nggak perlu ya karena fungsinya ini untuk ini ya untuk pintu-pintu stadion gitu ya untuk pusat keramaian lain. Oke, ini terkait persyaratan teknis untuk ini ya untuk mendesain ya. Nanti kalau untuk bentuk dari pintunya seperti apa itu ini ya terserah dari kalian ya. Tapi paling tidak kalian tahu terkait minimal luas pintu efektif, teknisnya seperti apa, dan tinggi maksimal dari ini apa uh, handle dari pintu itu seperti apa, dan kenapa kemarin juga udah disampaikan ya terkait uh, perlunya ini ya. Kalau kita gambar gini kita ada hatching seperti ini, berarti uh, ini ya, berarti di sini engselnya ya, di sini untuk gagangnya ya. Jadi daunnya ini bukanya ke sana atau ke sini. Ini yang jadi engselnya ada di sini. Kalau tinggi handle-nya maksimal itu 110 ya. Ini untuk Indonesia ya. Kalau nggak salah ini persyaratan teknisnya untuk Indonesia ya. Jadi kalau untuk luar negeri berbeda ya. Kemudian apa lagi ya?
Ya ini tadi ya yang maksudnya dikatakan kalau pintu itu untuk sirkulasi, pintu sirkulasi itu harus ada ini ya, harus ada jendela untuk tahu siapa yang ada di belakangnya. Oh ini yang maksudnya tadi ya 175 sama 170 ini. Jadi ketika dibuka kalian tahu siapa yang ada di belakang gitu ya. Kalau kecil gini bisa jadi orang melihat sana tapi dia nggak kelihatan yang ada di pintu. Oke, ada yang mau diskusi dulu? Materinya habis untuk SPA 3. Nanti di pertemuan lanjutannya kalau ada ini nanti saya kasih materi terkait teknis untuk yang lainnya. Ada yang mau diskusi? Kalau udah dikasih ini prinsip-prinsip ini dipakai ya. Jangan sampai yang hal-hal seperti tangga tadi ya. Seperti ini fatal ya. Maksudnya itu arsitek ternyata ini kalau kita lihatnya seperti ini, memang kita langsung tahu kalau ini pintu harus bukanya ke dalam gitu ya. Tapi kalau case-nya seperti ini kan dua sisi bisa dijadiin bukaan pintu kan. Ini yang bagian dalam bangunan bisa dijadiin bukaan pintu, dan bagian teras ini juga bisa dibuka dikasih pintu ya. Nah ini bisa jadi ada dua fungsi ya, walaupun di sini ada tangga ya. Bisa jadi boleh juga dibuka keluar gitu ya, nggak serta merta ini. Kalau ini kan karena dia langsung tangga, pasti dia bukanya ke dalam. Tapi kalau ada terasnya, ya jadi dia dibuka ke ini ya, ke luar, tapi ada space untuk orang berdiri sebelum dia buka pintu. Karena mungkin saya ada pertanyaan nih, kenapa pintu rumah, coba cek rumahnya masing-masing itu kenapa bukanya ke dalam? Coba ada yang bisa diskusi? Kenapa itu rumah saya kok pintunya bukanya ke dalam? Kok nggak buka keluar ya? Kalau dibuka keluar kan di dalam ruangan jadi lebih lebar kan? Jadi nggak keganggu daunnya gitu ketika dibuka kan? Ya, ada yang mau masih pendapat kenapa pintu di rumah saya itu bukaannya ke dalam? Ya, kenapa? Nes, rumahnya pun bukanya ke dalam apa keluar, Nes? Ke dalam, Pak. Jadi dia nempel di dinding. Di dalam, bukanya ke dalam kan daunnya itu? Iya. Pakai engsel kan? Nah, itu karena engsel kita itu kalau pintunya itu ke dalam, buka ke dalam, engselnya berarti kan di dalam tuh, di jepitannya itu di dalam. Nah, ketika itu ditaruh di bukaannya keluar, berarti itu jepitannya itu engsel ini, ujungnya engsel ini ada di luar. Nah, ketika itu di luar, itu tinggal didorong ke atas, itu engsel itu copot. Jadi engsel itu, asnya engsel itu kan tinggal didorong ke atas, itu bisa dilepas tuh. Jadi pintu itu bisa dicopot kalau pas dipasang. Nah otomatis itu tinggal didorong ke atas sama yang engsel di bawahnya didorong ke atas, pintu itu udah kebuka gitu. Jadi gampang dimalingin gitu. Jadi itu sih sebenarnya. Kenapa pintu di Indonesia itu lebih banyak di engselnya di bukanya ke dalam, karena engselnya, ngunci engselnya itu ya engselnya di dalam. Jadi dia nggak bisa dibuka. Jadi orang nggak bisa masuk. Sebenarnya pertimbangannya itu dasarnya ya, dia nggak ngelihat teknis atau apanya, tapi itu pertimbangannya itu kenapa engsel itu bukaan pintu itu ke arah dan. Tapi di rumah saya itu bukaannya keluar yang di balik papan, dan itu sudah hampir 2 kali ada maling tuh coba masuk gitu ya, goyang-goyangin pintu gitu.
Jadi bukan gara-gara maling Pak ya, bukan ya? Bukan, jadi maling itu tahu pintu itu bukanya keluar gitu. Nah, kalau pintu itu bukanya keluar, pasti engselnya di luar. Jadi tinggal didorong engselnya aja, pintu itu bisa dibuka kan. Jadi maling bisa masuk. Nah, waktu saya bikin itu memang rumah saya semua pintunya kebuka keluar gitu ya. Bukanya keluar semua. Jadi maling itu lihat, oh rumah ini kok bukaannya keluar semua. Wah, jadi dia mencoba maling di rumah saya di Anterion itu kayak gitu 2 kali. Saya baru tahu itu ternyata itu. Jadi, oh ternyata karena engselnya di luar ini ya, jadi maling itu, oh bisa dibuka itu. Oh iya. Tapi ya Jadi karena akhirnya maling kan nggak Pak? enggak, jadi dia pintu rumah saya itu kan ulin semua tuh. Jadi saya pakainya ulin itu. Jadi ketika dianu itu berat sekali kan, jadi turun ketika dicongkel ke atas itu turun kan, bunyi kan dia ya gitu. Jadi tuh dia pikir mungkin kayu-kayu bangkirai aja yang ringan gitu ya, ternyata enggak. Jadi itu selalu nggak bisa masuk gitu, orangnya nggak bisa masuk karena kayunya dari ulin. Nah, hal-hal seperti itu ya, kalau arsitek itu nanti kalau kalian membangun rumah, itu kalian itu ini ya, apa ibaratnya itu, punya ciri sendiri ya kalau bangun itu. Nanti ketika bangun, ditanya orang rumahnya arsitek Agnes, oh itu yang bentuknya seperti ini gitu ya. Itu jadi ini ya, jadi ini ya, jadi bisa jadi ciri khas kita gitu ya. Jadi misalnya rumahnya Ken yang mana? Oh itu yang bentuknya kayak menara tuh, yang ada menaranya di depan misalnya gitu. Jadi ada hal-hal yang mungkin nggak bisa kita terapkan ke klien kita, tapi kita keterapkan sendiri gitu ya, karena memang kita kan mindsetnya gitu ya, nggak mau sama-sama rumahnya klien, kita punya keunikan sendiri gitu ya. Jadi tujuannya sebenarnya itu ya. Jadi makanya kalau diperhatikan rumahnya arsitek itu jarang rumah yang jadi umum gitu ya, maksudnya secara umum gitu ya. Pasti dia rumahnya itu entah nggak di finishing, rumahnya itu nyeleneh gitu. Sebenarnya itu aktualisasi dia ya, yang nggak bisa disalurkan ke klien-klien. Seperti itu ya. Nanti nanti pasti nanti kalau kalian udah lulus gitu, nanti kalau udah merancang, pasti rumahnya kalian tuh beda, nggak common gitu ya, nggak seperti rumah umum lainnya gitu ya, tetangga kalian nih nggak sama nih, karena ada hal-hal prinsip dari arsitek, nalurinya arsitek lah, pasti pingin, saya mau eksplorasi pagar saya pakai seng kah atau pakai apa kah, jadi nanti ada orang menganggap kalian unik ya, orang arsitek tuh unik ya, dalam kesehariannya pasti dia nyeleneh gitu. Oke, ada lagi yang mau diskusi? Biasanya kamar mandi tuh ya, kamar mandi itu ya jadi problem untuk pintu ya, teknis-teknis pintu ini. Wah, waktunya kepake 1,5 jam untuk SPA aja nih. Oke, ada yang mau diskusi? Ini bisa kalian ini ya, kalau baca lainnya juga banyak sih ya terkait gambar-gambar teknisnya ini. Tapi paling tidak ini prinsip dasar aja lah ya. Jadi dasar yang paling tidak kalian tahu lah untuk luas, bukaan, arah bukaan segala macam. Terus ini safety-nya pintu segala macam. Nanti kalau yang lainnya kalian bisa pelajari ini ya, lanjutannya atau di SPA selanjutnya. Misalnya di SPA selanjutannya nanti bangunan yang memerlukan jalur evakuasi itu pintu, jenis-jenis pintunya kan beda ya. Pintunya bukanya keluar ya, buka keluar, dan itu knopnya pasti ada di dalam gitu ya. Jadi nggak bisa dibuka dari luar, biasanya dibuka dari dalam. Nah seperti itu ya untuk contohnya. Oke, ada yang mau diskusi? Kalau nggak ada kita ini ya diskusi terkait AutoCAD ya. Oke, nggak ada ya.